Anda merasa di sini, sebetulnya Anda di sini. Yuk kita kembali, reality check. Anda kembali ke tempat di mana Anda sebenarnya ada di situ. Nah, sebenarnya gitu sih. Kita harus merasa menjadi orang yang paling bodoh. Karena kenapa? Kalau kita merasa orang yang paling bodoh, kita akan bisa belajar terus. Seperti itu. Karena Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, semuanya bahagia, sejahtera, dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya akan menghadirkan sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa, karena juga saya nanti akan ketemu ngobrol dengan seseorang yang istimewa juga, yaitu beliau adalah seorang rektor termuda di Indonesia. Nah, gimana ceritanya? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Vero Veriska Aryananda, ST, MSc, MBA. Beliau adalah Rektor Universitas Mahakarya Asia. Langsung kita ketemu dengan Mas Vero ya. Halo, apa kabar Mas Rektor? baik Mbak Asik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Fresh banget ya. Padahal ini take-nya tengah malam. Udah malam banget nih, udah gelap, udah jarang motor lewat ya. Udah sepi banget dan disibukkan dengan berbagai Zoom meeting ya yang pasti ya nih Mas Rektor ini. Mas, saat ini Mas Rektor menjabat di Universitas Mahakarya Asia ya. Sejak kapan itu Mas? Itu sejak 30 Mei 2020. Jadi tepat setahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. Nah ini kan kita bicara rektor termuda ya. Kalau bicara itu, kalau bicara itu berarti saya pengen tahu juga nih usia Mas Nanda berapa sih? Usia saya sekarang 32. 32, aduh. Nah, bisa jadi rektor di Universitas Mahakarya Asia itu gimana ceritanya nih, Mas Rektor? Jadi gini Mbak Asik, jadi ini contoh nyata bahwa hidup itu misterius ya, ada jalannya sendiri-sendiri. Jadi waktu itu ceritanya saya sekitar bulan Maret, saya bikin istighosa online, nggak nyambung banget. Maret tahun lalu ya? Maret tahun 2020. Istighosa online, terus kemudian di istighosa online itu pembicara ketiganya adalah salah satunya Ustadz Yusuf Mansur. Oh iya. Habis acara, Ustadz Yusuf Mansur minta ke panitia nomor saya, kayak gitu. WhatsApp-lah kita, kontak-kontakan, terus kemudian say hi dan seterusnya. Selang beberapa minggu, beliau mengontak saya juga. Beliau cerita bahwa saya sedang mendirikan kampus nih, namanya Universitas Mahakarya Asia. Waktu itu beliau nyari ide sebenarnya, bukan nyari rektor, nyari ide. Kira-kira kampus masa depan tuh kayak gimana gitu. Oke Ustadz, saya pikirin gitu. Pulang ke rumah, saya bikin coret-coretan, sampai saya bikin PPT-nya lengkap seperti itu. Saya memang kurang kerjaan gitu ya. Nah, ketika saya bikin PPT, saya kirim ke beliau, Ustadz, menurut saya kampus masa depan tuh seperti ini, kemudian sistemnya seperti ini, pendekatan seperti ini, dan bahkan saya kasih juga kalau mau nyari rektor nama-namanya ini, dan itu nggak ada nama saya sama sekali. Kalau mau dekan nama-namanya ini. Jadi gitu. dulu Mas Rektor malah merekomendasikan nama-nama lain ya, untuk rektor ini ya. Betul, gitu. Akhirnya Ustadz, oh ya terima kasih, saya kasih ke Ustadz gitu. Sekitar jarak 2 minggu ya dari percakapan itu, Ustadz kontak lagi, Mas Vero, saya pikir-pikir mendingan antum aja jadi rektornya, kayak gitu. Saya kaget waktu itu karena, saya 10 tahun lebih bekerja di perusahaan teknologi di Microsoft. Saya belum pernah punya pengalaman di dunia pendidikan sama sekali. Saya bilang, Ustadz terima kasih, tapi saya nggak punya pengalaman pendidikan, kayak gitu. Dan Ustadz Yusuf Mansur bilang justru karena
Anda atau antum waktu itu dia bilang tidak punya pengalaman di dunia pendidikan, justru itu yang kita cari supaya lompatan kan seperti itu. Ustadz kasih saya waktu 2 minggu. Saya perlu mempelajari jadi rektor itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa yang dibutuhkan. Oke. 2 minggu aja mintanya. 2 minggu. Saya ngobrol tuh dengan rektor ini, dengan dekan itu, dengan semua orang untuk mendapatkan sense jadi rektor ini tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu. Dan kemudian setelah 2 minggu, saya juga waktu itu juga sempat sholat istikharah juga ya, menentukan pendapat kan harus seperti itu ya. Iya. Terus kemudian kok hati itu mantep ngambil kayak gitu. Ya biasanya kan rencana Tuhan itu kita nggak pernah tahu ya. Terus habis itu saya ambil, Ustadz saya putuskan saya ambil kayak gitu. Tapi karena pada saat itu saya bekerja di Microsoft, saya bilang lagi ke Ustadz, saya ambil, tetapi saya harus dapat izin dari kantor. Akhirnya saya bilang, saya mengajukan izin ke Microsoft waktu itu. Kapan itu izinnya keluar? Saya nggak tahu. Kita tunggu aja. Nah, selang beberapa minggu, izin itu akhirnya keluar juga. Seperti itu. Dan akhirnya pada tanggal 30 Mei, saya diangkat sebagai rektor dengan surat SK dan seterusnya. Ternyata later on, saya baru tahu bahwa ketika memilih rektor Unmaha, nama dari Mahakarya Asia, mereka punya kandidat sekitar 3 orang. 3 orang itu dari top kampus semua lah ya. Ada yang sudah menjadi dekan, ada yang profesor, ada yang doktor dan seterusnya. Tapi di akhir diputuskan Vero yang menjadi rektor. Kenapa? Karena justru karena masih muda dan banyak mungkin dipikirnya banyak lompatannya. Yuk kita let's pick our bet atau kita coba yang muda ini seperti itu. Karena mungkin kalau yang sudah berpengalaman terlalu berpengalaman sehingga ya mungkin gitu-gitu aja. Kampus akan berjalan tetapi ya mungkin akan datar-datar saja seperti itu ya. Hidup itu misterius dan disinilah kita sekarang ya kita jalanin. Itu waktunya pendek banget kan dari Maret terus Mei akhirnya sudah diangkat ya sebagai rektor itu ya. Nah, apa sih yang meyakinkan Mas Rektor waktu itu bahwa aku ambil ini, aku bisa. Padahal kan background di pendidikan selama ini mungkin tidak mengarah ke sana ya, lebih kepada IT ya, background dari Mas Rektor ini. Apa yang meyakinkan, oke aku ambil selain istiqoroh tadi ya, apa tuh? Jadi di kertas yang saya usulkan ke Yusuf Mansur waktu itu saya berpikir bahwa kampus di masa depan itu adalah kampus berbasis teknologi. Jadi saya berpikir bahwa ke depan itu gedung, fasilitas itu tetap akan penting, tetapi yang lebih penting adalah penggunaan teknologi karena belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Pandemi membuktikan bahwa tanpa kampus pun kita toh bisa belajar, walaupun mungkin pastinya tersendat-sendat begitu ya. Artinya saya melihat bahwa kampus di masa depan yang membedakan itu bukan lagi fasilitasnya, tetapi adalah siapa yang mengajar dan apa yang diajarkan. Artinya apa? Delivery-nya online. Nah, karena saya basisnya teknologi, saya merasa bahwa karena pendidikan itu toh nantinya akan di-empower dengan teknologi ya, itu bidang saya. Urusan pendidikannya, saya udah bilang ke Ustadz Yusuf Mansur, saya perlu di-backup di situ. Dan beliau memberikan backup yang luar biasa. Dan akhirnya, ya udah saya pede untuk ngambil. Karena saya bisa menggunakan strength saya, dan weakness saya itu diisi oleh orang lain. Dan itulah kerja tim. Gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari basic dari Mas Rektor ya, IT itu tadi ya, teknologi tadi ya. Tadi sampaikan kalau di Microsoft juga ya, dan sekarang masih berjalan ya sebagai presidir. Terakhir saya sebagai engineering lead. Engineering lead itu jadi di Microsoft itu kan kita ada tugasnya apa itu Mas? Jadi kita menciptakan inovasi-inovasi, tapi inovasi jangka pendek ya, yang sekitar 3 bulanan lah seperti itu. Dan itu masih kan sampai sekarang? Terus gimana bagi waktunya? Jadi enaknya adalah gini, bahwa saya sudah bekerja secara remote sejak 2012 ya. 2012 karena saya waktu itu berada di Microsoft Asia Pasifik. Saya berbasis di Singapura, tetapi tim saya ada yang di Thailand, ada yang di Vietnam, ada yang di Filipina dan seterusnya. Dan bos saya juga ada di tempat lain. Dan di 2012 itu kita sudah terbiasa koordinasi secara remote. Nah, ketika pindah ke tim global itu kita memimpin beberapa orang dari 5 benua. Itu kita harus bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang berbeda zona waktu. Kalau di Singapura itu berarti GMT plus 8. Kita punya tim misalnya di Inggris ya jam GMT. Kita punya orang misalnya di New York berarti ya jam 12 siang, di sana jam 12 malam dan sebaliknya. Gitu. Kita punya tim di Jepang berarti ditambahin 1, kita punya tim di Sydney ditambahin 3 jam. Oh gitu. Jadi
nggak ada bedanya antara saya bekerja di manapun dan kebanyakan memang bekerjanya malam seperti itu karena kebanyakan tim kita itu kan di US jadi kita menyesuaikan ya, gitu. Jadi nggak masalah ya ini rektor jalan tetap, kemudian di Microsoft tetap jalan ya. Gitu. Nah, untuk seorang Mas Rektor, Mas Vero ini pada saat seperti apa sih ada rasa tidak pede? Kayaknya kan semuanya ini jalannya mulus, yakin banget gitu. Terus kapan? Pada saat apa Mas Rektor ini merasa, aduh aku nggak pede. Nah itu pada saat apa? Sebenarnya adalah setiap tantangan itu bisa dihadapin selama bersama-sama. Nah, bersama-sama siapa? Ada tim gitu. Saya merasa kurang percaya diri ketika kita diberikan suatu tantangan, tetapi either kita tidak punya tim atau menghadapinya sendirian, atau punya tim tetapi tidak solid. Seperti itu. Nah, jadi buat saya tim itu sangat penting sekali. Dan tantangan apapun bisa diselesaikan. Asal kita bertindak sebagai tim, sebagai satu unit bersama-sama. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, nah di situ mulai agak ada was-was sedikit. Gitu. Jadi tim itu besar artinya ya, besar sekali artinya. Banget. Untuk membuat satu tim itu solid gimana nih? Kadang-kadang kita justru merasa bahwa tim ini mungkin saling bersaing atau barangkali ingin saling mengalahkan ya, nah seperti itu. Buat Mas Vero seperti apa? Yang penting adalah pertama kita harus sepakati dulu kita tuh mau menuju kemana. Jadi ibaratkan kita ini punya satu kapal, kita nahkodanya, terus kemudian ada yang jaga geladak, ada yang jaga mesin, ada yang jaga di deck, ada yang jaga di kabin dan seterusnya. Setiap orang punya tugasnya masing-masing, tapi setiap orang harus paham kita itu mau menuju pulau yang mana. Jangan kita mau menuju pulau A, tetapi yang dari orang-orang di mesin pulau B, itu nggak akan jalan. Kita suruh kiri, dia akan ke kanan. Kita suruh ke kanan, dia ke kiri. Jadi pertama, sangat penting sekali kita punya visi yang sama, tujuan yang sama. Kemudian yang kedua adalah setiap anggota tim harus paham perannya apa. Dan dia harus merasa bahwa sekecil apapun perannya, sekecil apapun kontribusinya, itu penting untuk organisasi. Jadi tidak ada peran yang terlalu kecil, tidak ada peran yang tidak penting. Terus berikutnya adalah komunikasi sih. Jadi banyak tim tidak berjalan ketika komunikasi tidak lancar. Seperti itu. Jadi kita harus sering berkomunikasi, merefresh lagi kenapa kita ada di sini dan kemana kita menuju. Gitu. Iya. Ini tadi menarik nih Mas Rektor ya, bahwa semua punya peran masing-masing. Tapi yang kadang-kadang terjadi itu dalam sebuah tim itu merasa ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Pada kenyataannya seperti itu. Nah, ini mungkin di sini Mas Rektor yang sering memimpin ya, istilahnya mengorganize juga, itu melihat seperti ini apa yang harus dibenahi dari sebuah tim ini. Oke. Jadi kadang-kadang kan gitu ya, merasa saya lebih penting dari yang lain gitu kan. Nah, itu kan padahal semuanya tadi punya peran masing-masing. Ya. Jadi saya melihatnya dari sisi ini, bahwa orang yang merasa lebih penting dari orang lain, menurut saya, satu, kita sadari dulu berarti dia merasa punya potensi. Merasa ya, bukan berarti pasti punya potensi. Ya sudah, kita tantang aja. Kalau Anda merasa lebih penting dari yang lain, merasa lebih bisa dari yang lain, merasa lebih mampu dari yang lain, kita kasih pekerjaannya lebih banyak. Kalau dia bisa deliver, kita kasih kerja lebih banyak lagi. Kita kasih kerjaan lebih banyak. Kalau memang dia bisa deliver, atau dia bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang dia klaim dia bisa lakukan, berarti orang ini memang sesuatu, kayak gitu. Tetapi kalau misalnya dia bilang dia merasa lebih penting, lebih bisa, lebih mampu, tetapi dikasih pekerjaan tidak bisa menyelesaikan, berarti ada yang salah. Kita harus ingatkan bahwa Anda merasa di sini, sebetulnya Anda di sini. Yuk kita kembali reality check. Anda kembali ke tempat di mana Anda sebenarnya ada di situ. Nah, sebenarnya gitu sih. Jadi jangan kita harus harus sama rasa. Kita harus sadari bahwa setiap tim, anggota tim itu punya kemampuan yang memang berbeda-beda. Kalau ada orang yang merasa lebih mampu, ya udah kita buktikan saja, kita kasih kerjaan yang lebih. Kalau dia bisa kerjain, something gitu kan. Lanjut aja, tapi misalnya enggak, tadi dikomunikasikan bahwa ternyata kapasitasmu seperti ini gitu ya. Dan penting juga ditanamkan bahwa dalam satu tim itu tidak boleh ada satu yang menonjol. Artinya adalah orang yang tadinya merasa paling mampu tadi, ya kita salurkan energinya. Yaitu adalah, oke, Anda hebat, tetapi Anda akan lebih hebat
ketika Anda bisa membuat orang lain bisa lebih hebat. Jadi seorang yang merasa lebih penting itu sebenarnya punya energi yang berlebih kan. Ya udah kita salurkan aja ke agenda dan ke area yang kita mau mau tuju untuk organisasi. Gitu. Ya, jadi istilahnya coba kita kasih kerjaan lain atau mungkin hal-hal yang barangkali dia bisa lakukan ya. Betul. Dites aja ya. Tes aja. Oke. Mas Rektor, kalau kita bicara posisi seorang rektor itu kan biasanya rata-rata kan udah 50 something nih. Ini 30 something. Terus nanti pencapaian obsesi dari Mas Rektor ini apa nih? Kalau dengan usia yang sekian ini sudah sampai ke tahap ini. Saya pinginnya begini sih, bahwa dunia pendidikan Indonesia ini kan berjalan sebagaimana biasanya dijalankan seperti itu. Dan saya melihat bahwa dunianya sudah berubah sekali seperti itu ya kan, dengan disrupsi, dengan industri 4.0, sekarang society 5.0, apapun istilahnya, intinya adalah perubahan terjadi cepat. Tetapi kok saya tidak melihat bahwa dunia pendidikan ini berubah cepat seperti perubahan yang ada di luar. Nah, padahal saya sebagai praktisi industri merasa bahwa ini nggak bisa begini terus, karena nanti kalau kayak gitu gapnya terlalu jauh, industrinya sampai sini, akademisinya baru mengajar di sini. Nah, saya merasa bahwa dengan pengalaman saya, insya Allah saya bisa memberikan satu pendekatan baru, memberikan suatu nilai tambah baru untuk menunjukkan kepada dunia pendidikan Indonesia bagaimana sih pendidikan nantinya harusnya seperti apa, seperti itu. Jadi contoh misalnya bahwa saya merasa bahwa seharusnya pengajar di kampus itu adalah perpaduan antara akademisi dengan inovator atau dengan praktisi, ya kan? Karena kita tahu bahwa yang namanya inovasi pasti lebih cepat daripada teori. Artinya adalah kalau misalnya inovasinya sudah terjadi gitu ya, biasanya baru diajarkan di kampus tuh 3-5 tahun berikutnya. Artinya ketika diajarin di kampus, inovasi udah kemana lagi, telat kita. Nah, kita potong kompas aja. Kita ajak aja teman-teman inovator yang mungkin bekerja di perusahaan teknologi Indonesia, multinasional, untuk mengajar di kampus. Seperti itu. Jadi contoh hal-hal seperti itu. Dan juga pembelajaran jarak jauh, karena itu adalah cara untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Pembelajaran jarak jauh ya. Terus untuk infrastruktur, apakah sudah bisa mendukung gitu? Nah, kalau kita bicara infrastruktur, ini topiknya panjang lagi. Tapi yang jelas adalah kalau kita menunggu infrastruktur itu maju, kita mungkin akan butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kita jangan nunggu. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita sebagai rektor ya kita lakukan inovasi, tetapi orang-orang bisa menikmatinya mungkin di kota-kota besar dulu, mungkin di kota-kota yang sudah internetnya stabil, ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti kota-kota lain, ya ini bukan hanya pekerjaan universitas ya, bukan hanya pekerjaan rektor, tapi pekerjaan semua orang, termasuk pemerintah juga, untuk membangun infrastruktur teknologi yang capable. Ya, yang penting itu dicanangkan dulu ya. Oke. Nah, ini Mas, paling penting terakhir untuk penonton Story Asik dan juga terutama untuk anak-anak muda, pesan dari Mas Rektor apa nih? Untuk teman-teman. Ini sih, satu adalah kita harus merasa menjadi orang yang paling bodoh. Karena kenapa? Kalau kita merasa orang yang paling bodoh, kita akan bisa belajar terus. Seperti itu. Karena dunia berubah sekali teman-teman di luar sana, cepat banget kayak gitu. Kalau kita masih merasa kita tahu, kita paling pintar, kita paling ngerti gitu ya, kita akan berada di dalam tempurung kita sendiri. Ilmu pengetahuan nggak bisa masuk, inspirasi nggak bisa masuk, orang ngomong apa nggak bisa masuk, kita ngerasa benar sendiri, sebenarnya kita itu tertinggal. Kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendengarkan perubahan yang ada di luar sana dengan menjadi orang yang paling bodoh. Gitu aja sih. Nah, ini paling penting ini ya. Kadang-kadang justru kita malah merasa paling bisa ya. Cakep-cakep, menarik sekali ini. Oke, terima kasih banyak Mas Rektor untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pasti ini memberikan wacana dan juga memberikan inspirasi untuk penonton Story Asik, terutama teman-teman muda ya. Sekali lagi sukses selalu Mas Rektor ya. Terima kasih banyak. Oke friend, itu tadi bincang-bincang seru saya bersama dengan Mas Vero, rektor termuda di Indonesia. Mudah-mudahan selain menghibur juga memberikan banyak wacana, menginspirasi untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.